Pada tahun 1941, Ho Chi Minh membentuk suatu liga nasionalis dan komunis yang dinamakan dengan Viet Minh untuk mendukung kemerdekaan Vietnam. Pada tahun 1945, Vietnam merdeka dari Prancis dan diakhiri dengan adanya Perjanjian Jenewa di tahun 1954. Namun, pada saat itu, Vietnam terbagi menjadi dua bagian, yaitu Vietnam Utara dan juga Vietnam Selatan. Mereka dipimpin oleh pemimpin yang berbeda. Vietnam Utara dipimpin oleh Ho Chi Minh, sedangkan Vietnam Selatan dipimpin oleh Ngo Dinh Diem. Mereka ingin keduanya bersatu, namun mereka terbatasi oleh adanya perbedaan ideologi, sehingga pada saat itu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan belum bisa bergabung menjadi satu. Akhirnya pada tahun 1976, Vietnam Utara dan juga Vietnam Selatan bersatu menjadi satu kesatuan, dan konstitusi yang sebelumnya diganti oleh konstitusi baru yang sesuai dengan ideologi mereka. Konstitusi tahun 1980 yang dipengaruhi oleh Uni Soviet menjadikan konstitusi negara Vietnam ini berkonsentrasi pada Dewan Negara dan menjadikan konstitusi Vietnam, yaitu Partai Komunis yang mendukung Uni Soviet. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa aspek dalam penerapan komunisme yang ada di negara Vietnam. Yang pertama yaitu aspek politik. Di negara Vietnam, Partai Komunis memiliki kekuasaan penuh dengan struktur politik yang sangat terpusat. Pengambilan keputusan ini dikuasai oleh elit partai yang mengakibatkan kontrol ketat terhadap kehidupan politik dan penindasan terhadap oposisi serta kebebasan berpendapat. Yang kedua yaitu aspek hukum. Sistem hukum di Vietnam berlandaskan pada ideologi komunis. Hukum ini seringkali dirancang untuk mendukung kepentingan partai dan digunakan untuk membatasi kebebasan sipil. Contohnya yaitu seperti Undang-Undang Keamanan Negara yang dapat digunakan untuk menindak aktivis yang dianggap mengancam stabilitas. Yang ketiga yaitu aspek agama, di mana pada aspek ini pemerintah mengawasi dan membatasi praktik agama meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama. Pengawasan ketat diterapkan pada organisasi beragama dan kegiatan yang dianggap subversif, karena agama dianggap sebagai potensi ancaman terhadap ideologi komunis. Yang keempat yaitu aspek sosial budaya. Ideologi komunis memengaruhi nilai sosial dan budaya, di mana kolektivisme lebih diutamakan daripada individualisme. Pendidikan diarahkan untuk mendukung nilai-nilai komunis, dan media dikendalikan untuk menyebarkan pandangan yang sejalan dengan partai, membentuk cara pandang masyarakat terhadap sejarah dan budaya. Baik Vietnam maupun Cina telah mengalami transformasi signifikan di bawah naungan dari ideologi komunis. Namun, dengan pendekatan yang berbeda, Vietnam setelah menyatukan negara pasca dari perang berhasil mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan akses pendidikan serta kesehatan mereka. Namun di balik itu, pembatasan kebebasan dan ekonomi yang terpusat masih menjadi kendala dalam ideologi komunis yang mereka terapkan. Di sisi lain, Cina mengalami pertumbuhan ekonomi pesat pasca reformasi, mengangkat jutaan orang dari kemiskinan dan berhasil membangun infrastruktur modern. Meski demikian, ketimpangan sosial, pencemaran lingkungan, dan pelanggaran HAM masih menjadi bayang-bayang dari kemajuan negara Cina. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada fleksibilitas ideologi yang mereka gunakan. Cina lebih terbuka terhadap elemen kapitalisme dalam bidang keekonomiannya, sementara Vietnam masih berpegang teguh pada sosialisme kuno. Faktor-faktor lain seperti sejarah, budaya, dan pendekatan politik juga turut membentuk perbedaan keduanya. Secara keseluruhan, kedua negara telah mencapai kemajuan yang signifikan, namun juga menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan solusi dan inovasi dalam menyelesaikannya. Masuk ke poin 3, yaitu apakah komunis bisa diterapkan di Indonesia? Jawabannya adalah kemungkinan besar tidak bisa, namun memiliki kemungkinan kecil bisa. Tetapi perlu kita tekankan lagi bahwa ideologi komunis memiliki banyak sekali perbedaan yang sangat berkebalikan dengan ideologi Pancasila yang kita gunakan di Indonesia. Yang pertama dari aspek agama. Untuk komunis sendiri, mereka lebih tidak percaya terhadap adanya Tuhan atau ateis. Sedangkan di Indonesia sendiri, terdapat pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang mana Indonesia adalah negara yang beragama dan mempercayai terhadap adanya Tuhan. Lalu, di negara komunis, mereka lebih mementingkan pendapat kolektif daripada pendapat individu, dan mereka malah sangat mengenyampingkan pendapat pribadi. Sedangkan di Indonesia terdapat di sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana di sana menekankan bahwa di Indonesia tetap menggunakan pendapat mayoritas, namun tidak mengesampingkan terkait pendapat pribadi atau individu. Lalu terdapat di partai politik. Di negara komunis sendiri, mereka memiliki satu partai politik besar yaitu Partai Komunis. Sedangkan di Indonesia terdapat pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mana di Indonesia ini menggunakan sistem multi partai atau terdapat banyak sekali partai. Lalu untuk di negara komunis,
mereka memiliki sistem ekonomi yang terpusat di suatu sistem atau di satu negara, sedangkan di Indonesia mereka menghargai ekonomi masyarakat dan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dan untuk dari komunis, mereka menyatukan masyarakatnya di bawah satu naungan negara, sedangkan di Indonesia mereka menghargai terkait adanya keberagaman budaya dan juga etnis. 10. Di sini saya akan membahas kesimpulan dengan topik yang sudah kelompok saya bahas, yaitu negara Vietnam. Di sini kesimpulannya akan mengacu pada poin-poin Pancasila. Kesimpulan mengenai Vietnam sebagai negara komunis yang berkaitan dengan Pancasila dan ideologi Indonesia dapat dilihat dari perspektif dan perbedaan ideologi, tetapi juga dari prinsip-prinsip yang menjaga keharmonisan hubungan antar negara. Di sini saya akan membahas dari perbedaan ideologi. Vietnam menganut ideologi komunisme, sedangkan Indonesia menganut Pancasila sebagai dasar-dasar negaranya. Pancasila dengan sila-silanya seperti ketuhanan yang Maha Esa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sila-sila Pancasila, Indonesia bisa disimpulkan menolak paham komunisme karena dianggap tidak sesuai dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun Vietnam berideologi komunisme, Indonesia memiliki dasar negara yang berbeda dan menolak komunisme.